Ini udah selesai nih ya. Iya. Sketsa udah, Iya. kelihatan udah yang dari PH segala macam. Terjun ke Apa ya? stand up. Terjun, ya. Ini nih. Ya, Telat lo ya. telat. Nyampe. Oh, mantep. Sampai orang Stand kalau up. minum tuh kalau Iya. Itu enak ya benar-benar. Kan udah biasa itu dia pas yang terakhir. udah tanda itu. Tanda isi Stand lagi ya. up-an, iya. Iya, iya. Stand up itu datang ke sini, yang gue kenal itu tahun 2011. Karena stand up itu baru di Indonesia, komik-komik juga belum ada. Iya, belum Jadi Meter tuh nyoba-nyoba lah yang memang berhubungan sama komedi itu dipanggil untuk bisa nggak gitu. Jadi gue termasuk gue, Temon, Calontong semua itu dipanggil. Yang stand Waktu up tuh tahun ya. itu juga kan. Tahun 2011. 11. Tapi belum ada apa namanya stand up komedi yang di Kompas yang audisinya Nah, Suci, audisi. Suci. belum ada gitu. Dia udah mulai duluan dia lagi ngadain audisi. Nah, ini udah ada pertunjukannya. Tapi Ntar gue bakar nih lama-lama. Nah, ini yang kayak gini-gini Nah, itu gue pelajarin waktu SK. di SK gitu. Kalau namanya di stand up namanya rule of three, kalau kita namanya trilogi. Ya. Oh, Ya kan? ya, benar. 1, 2, ger. ger. 1, 2, ger Iya. gitu. Cuma nama doang yang Nama beda doang, nama ternyata ya. sama semua apa yang kita ini gue kesinian dikit. Ini- Iya. Masuk tuh ke ini, menurut gue masuknya stand up comedy itu dengan satu kalimat yang salah. Sehingga terjadi perpecahan apa namanya hubungan komedi di saat itu anak stand up sama kita pelawak-pelawak yang kalau disebut konvensional lebih dulu Iya. dah gitu. Nah, tadi Karena lu, ada tadi tulisannya. lu bilang ada hubungan pecah antara stand up dan kita, pelawak-pelawak. Berarti itu merasa pelawak bukan Karena stand gue up. udah bergelut di dunia komedi ya jauh sebelum stand up ada gitu. Stand up itu datang kan ini yang juga sama anak-anak stand up juga gue bilang stand up itu komedi cerdas. Kan masuk dengan apa tuh embel-embel kayak gitu Iya. kan. Pernah denger juga kan? Iya, benar. Iya pastilah lo menyinggung komedi yang udah ada. Jadi seakan-akan nganggap komedi yang udah ada itu nggak cerdas. Padahal Gitu. dulu ada begitu. Iya, Yang ada itu membawa gitu. Nah itu satir bahkan di bawahnya. iya, tapi iya kata-kata itulah, kalimat itulah yang membuat akhirnya Ada gap. ada gap gitu. Kita yang udah berkecimpung di dunia komedi duluan merasa, Iya. oh berarti gue lo anggap nggak cerdas dong. Iya, iya. Gitu. Padahal untuk membuat orang ketawa, Oh, itu pasti iya. cerdas. harus cerdas. Cerdas. Kalau nggak mungkin bisa bikin orang ketawa gitu. Nah, sialnya itu untuk setahun 2 tahun itu diaminin sama anak-anak stand up. Sama anak-anak stand up yang ini. Iya, nih kita nih komedi cerdas nih, ini segala macem dah. Dengan gayanya gitu semakin memperlebar gap Gap, iya, itu jarak. gitu. Tapi kalau sekarang udah kesini mah udah pada nyesal juga orang-orang itu yang dulu tempat awal-awal itu sehingga nggak mulus masuknya kok stand up bergabung sama lawak gitu. Dan masih ada yang berbekas juga sampai sekarang gitu. Karena gue sih sangat memahami ya kalau pelawak-pelawak yang senior itu merasa bagaimana gitu kan. Jauh sebelum dia juga dulu grup pelawak udah ada yang bawakan seperti itu. Iya, Lawak lok tunggal, Iya. monolog gitu kan. Tapi begitu gue bermain sama anak-anak stand up, nggak begitu cing maksudnya gitu. Kita juga nggak tahu bahwa itu berdampak sangat ini. Orang anak-anak stand up itu ya nontonannya ya nontonan pelawak-pelawak, nontonin komeng. Siapa coba anak stand up yang nggak ngefans sama komeng? Nggak ada pasti. Nontonin Bagito, nontonin Warkop gitu. Cuman ada kalimat ini nih entah siapa yang menggaung-gaungkan begitu. Nah, tapi kalau sekarang sih sepertinya udah enggak karena mereka juga udah ngerasain gimana ngelawak sketsa susahnya. Tapi nanti lebih senang dipanggil komika. Gue pelawak dah. Gue pelawak udah. Karena pelawak dari bisa dari awal udah. Maksudnya pelawak ya bisa lo ngelawak secara stand up, bisa lo ngelawak secara grup, sketsa, ya. bisa lo ngelawak secara verbal gitu. Gitu. Tapi pada dasarnya teori-teori yang ada di stand up comedy itu udah kita lakukan. Iya, sebenarnya gitu ya. Iya, ada set up, iya. ada premis, ada stand up, ada punchline. Kalau gue
dulu bilang itu Cuma ada. dia lebih diteorikan ya. Ji. Teori. Kalau dulu kita ngelawak yang penting lu ada Iya. yang mancing, ada Iya. yang ininya, ada jaga roll, ada yang jaga, ada yang ngebom. Iya gitu, ya. Iya. Karena dia bermain sendiri, dia harus punya teori kan gitu. Iya, cuma bedanya gini loh. Kalau misalnya kita ngegrup ya, kita ngomongin hansip lah misalnya. Pada saat ngegrup, itu kita ada yang berperan sebagai hansip, Iya. ada kita berperan sebagai RT, kita sebagai RW. Nah, kalau di stand up, kita ngomongin hansip. Cara ngelawaknya itu adalah pandangan kita terhadap hansip gimana. Gitu. Pandangan terus kita pengaruhi orang-orang untuk setuju dengan pendapat kita gitu. Nah, kalau yang di grup kan udah dibagi nih. RT itu mewakili pandangan orang terhadap hansip, RW gitu. Nah, itu dijadiin satu di stand up gitu. Sama sebenarnya harus ada premisnya apa yang kita angkat, setupnya, kita jalan ceritanya, ada punchline-nya, ada Cuma dulu yang pelawak itu mungkin belum kepikiran untuk menteorikan itu. Itu aja. Itu yang penting ada cue. Iya. Dulu namanya istilahnya cue, gitu ya. kan. Tapi kan ada juga gini, Kak, Ting, kalau stand up itu ada curahan hati. Iya. Kan gitu kan. Kalau pelawak kan Pak Men kan nulis udah senior banget. Pasti tulis itu adalah kegelisahan kita. kegelisahan. Iya, sebenarnya iya benar ya. Cerita. Sama persis gitu. Cuman kegelisahan ini kalau sebagai penulis, kegelisahan itu dimainkan oleh orang lain. Iya. Ya kan, nulisin skrip ini yang jadi hansip, ini yang jadi Pak RT, ini yang jadi Pak RW ini. Cuman kan dialognya Pak RT itu adalah kegelisahan Pak Men di situ. Dialognya si hansip adalah kegelisahan Pak Men. Nah, itu dilakukan oleh stand up comedian sendiri gitu. Gitu. Sama ya, persis, sama persis ininya. Cuman tugas yang tadinya dibagi-bagi di dalam grup Diverbalkan. dijadiin satu semuanya di sini gitu. Iya. Gitu lawak mah kalau nggak cerdas ya nggak bakalan ketawa lah orang. Iya, makanya paling Iya. pelawak Sampai yang berhasil bikin orang ketawa itu pelawak yang cerdas, sebenarnya kan itu. iya, kayak orang pelawak slapstick lah misalnya. Nggak semua pelawak bisa bikin ketawa dengan kepleset. Iya kan, kalau gua kepleset juga orang nggak ketawa kali. Iya. Cuma dibanding Tukul yang kepleset. Iya. Kayak benar-benar. OVJ deh, ya. Iya. OVJ yang dibilang dulu lawak tepuk-tepuk lempar-lemparan tepung gitu. Kalau nggak pinter, iya buktinya di acara lain yang lempar-lemparan tepung nggak ketawa tuh orang. Iya. Hanya di OVJ orang bisa ketawa karena image-nya udah dapet Iya, gitu. membentuk ya, Membentuk image-nya. itu. Berapa banyak acara lain yang sejenis OVJ zaman dulu ya, lempar-lemparan tepung, properti dari gabus. Gabus, ya. Didudukin ambrol gitu. Yang berhasil ya OVJ doang. Gitu, karena trademarknya udah di situ dan nggak gampang mau bikin di TV lain. Padahal dulu Sri Mulat tuh melakukan seperti itu. Iya, persis. Mau kelepak-kelepakan, mau Benar. ini Itu gitu. pengulangan cuma momennya aja, momen sama penempatan Penempatannya, Penempatan iya. sebenarnya. Timingnya. Timingnya. Kayak kita ngelihat Sri Mulat, misalnya gepeng ya dulu ya, Iya. di kelepak lah misalnya gitu. Kita kan ngeliatnya lucu. Coba di tempat lain kita gitu, ngeliatnya kurang ajar banget orang ngapain gitu. Iya, ya benar. Lihat situasi dan ini Situasi, kan. iya. Benar. Pengulangan semua sih. Iya. Kayaknya yang di dunia seni ya, kayaknya banyak pengulangan lah. Kayak musik aja, musik gitu, segala macam. Fashion juga gitu. Pengulangan dulu tahun 60-an Cut Bray. Kadang-kadang kita kalau ngelawak kan, bahan lama. Itu kadang-kadang nggak bikin kita jadi. Padahal bahan lama kalau pas timingnya masuk kan, Bener. Mas, ya. gitu. Iya. Kalau bahan lama kalau kita bawain masih lucu, nggak masalah kan gitu. Iya. Iya, kalau apalagi yang belum pernah orang dengar, sesuatu jadi hal barang baru ini. Nah, lucu nih. Itu Gitu. yang membedakan sedikit dengan stand up comedy. Karena stand up comedy menyuarakan keresahan pribadinya dia, jadi bahan pasti beda. Iya, Karena keresahan keresahan, orang beda-beda. iya, beda, benar. Keresahan orang beda-beda, keresahan lo beda, keresahan gue beda, keresahan Paman juga beda. Jadi ngomongin satu fenomena dah misalnya gitu. Ngomongin tentang orang sekarang banyak beli sepeda, lu pasti beda ngomongnya. Iya. Gue beda, Iya. Paman beda, tapi tetap sama-sama ngomongin sepeda. Beda, iya. Gitu. Sudut pandangnya. Sudut pandang yang Iya, beda-beda, Iya, gitu. gitu. Mengambil materinya dari sudut apa nih, gitu. Iya. Seperti itu. Kalau mungkin Masing-masing lu beda. dari mahalnya harga sepeda. Nah. Kalau gue udah nggak kuat naik sepeda, udah Iya. umur ini. Kalau yang ini kan emang nggak punya sepeda, jadi Iya, nggak iya, nggak apa-apa beda. gitu. Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi begitu. Iya, jadi gitu. Tapi udah pasti beda setiap orang. Iya. Karena keresahan kita Keresahan, beda-beda. ya. Nah itu yang jadi kok kayaknya anak stand up tuh bisa aja bahannya beda-beda gitu. Gitu. Iya, iya,
Iya, ya benar. Lo mau ini curahan. lagi lu? Enggak. Wah, Curahan ya benar. Kalau lawak itu kan kalau grup itu kan harus ada apa namanya sepelan-sepelan sebenarnya kan gitu. Dia sini memancingnya juga harus pas gitu kan sebenarnya sih. Kalau gitu kan kalau dia pencurahannya itu istilahnya punchline-nya harus pas. Kalau nggak pas juga ngambang kan ngambang gitu. juga, Ini pas gitu. nih tekannya sebenarnya Iya. gitu juga. Karena kan tetap kita ada lah standar yang lucu tuh kayak gimana Iya. tuh ada tetap, walaupun nggak bisa dinilai dengan angka gitu ya. Cuman kita pasti tahu lah kalau kayak gini akan lucu, kalau begini akan garing, kalau yang gini gitu. Satu lagi ke apa namanya, karena yang terjun ke stand up comedy itu relatif anak-anak muda gitu Mas Edi. Nah mereka tuh rajin latihan, ada tidak ada panggung tetap latihan gitu. Mungkin yang itu yang memang kita Iya. agak berbeda ya. Iya, iya benar. Karena kita kan juga ngumpulin orang yang grup susah kalau mau latihan, terus tempatnya juga di mana? Ya, tempat di mana? Iya benar. Kalau nggak ada job juga. Iya, mau tempatnya di mana kita latihan yang ditonton orang gitu. Iya, iya benar. Nah si stand up comedy punya komunitas. Nah, iya, komunitas. Gitu. Jadi dia latihan di open mic segala macam, walaupun ini bukan manggung, sarana dia latihan ada. Dia ada kafe yang udah nyiapin tempat, terus ada penontonnya yang nonton. Nah, kan kalau kita yang grup-grup kan Ya, mau tempat di mana, yang nonton siapa, yang ini siapa Iya, gitu. benar-benar. Jadi apa namanya istilahnya tempat sebenarnya sih, ya kan untuk kreativitas gitu ya dalam mewujudkan suatu komedinya. Kalau stand up banyak tempat sebenarnya, ya kan di kafe-kafe dia sendiri bisa Baca juga sendiri bisa. Iya, tapi nggak dapat feedback dari orang. Kan kalau kita ngelawak sendiri juga bisa. Kan yang penting adalah feedback orang. iya. Ini materi kita nih nyampe Diterima nggak nggak? Ya. ke orang itu. Nah itu di tesnya benar-benar sama penonton gitu. Mungkin dulu budaya kita nggak kayak gitu, budaya lawak kita tuh nggak kayak Nggak, gitu. nggak, Harus ada wadah radio misalnya. Iya ada wadah. Ada, Atau iya. kalau gue mau ngelawak ya gue harus dibayar. Nah, Nah, kalau nggak dibayar ya jangan dulu Iya. gitu. Sayang-sayangnya dulu Mat gitu. juga bahannya. Mahal materi gitu. Nah, itu yang didobrak sama si stand up gitu. Jadi ada tempat latihannya palingan yang nonton kan 20-30 orang. Ntar kalau dimanggil di job yang mana ya bukan penonton itu juga gitu. Dia komunitas sendiri yang nonton teman-temannya segala macam habis latihan terus dia ada brainstorming, bedah materi ini kenapa nggak lucu ternyata bisa didiskusikan gitu. Nah, kita kekurangan tempat itu, Pak Men. Iya benar sih. Gitu. Kita kekurangan tempat untuk yang seperti itu, kekurangan komunitas yang seperti itu karena budaya kita dulu belum kayak begitu. Gitu. Dari stand up masuk dengan budayanya. Bukan hanya produknya aja sebagai produk komedi tapi budayanya dia bawa gitu. Udah gitu juga sekarang ini kan dunia perlawakan itu kalau dulu kan masih ada ya, maksudnya ada yang peluang memberikan kesempatan kayak salah satu TV. Oh ini bikin acara khusus lawak grup, gitu kan sekarang kan nggak ada. Ada grup dicopot satu-satu. Copot satu-satu, Iya, jadi ya itu yang agak udah susah kita. Iya. sekarang udah agak sulit. Nah, dari semuanya nih, Nel, Oi. dari sekian acara, Iya. dari awal Iya. acara ya, Iya. yang paling melekat menurut lo nih, yang paling melekat di masyarakat tuh program apa? Yang sehingga orang tuh kayak nonton Pak Miing, orang taunya Miing, Iya. Jojo, padahal namanya kan bukan dia. Ya. Kalau menurut lo yang paling melekat tuh apa? Cing Abdel ini mungkin. Iya, tapi Setiap lo jalan yang bukan dipanggil Abdel gitu misalnya. nah ini ganti-ganti nih. Oh. Kalau ada orang yang manggil gue AA, berarti dia nontonnya Mama dan AA. Kalau yang manggil gue Abdel doang, berarti dia nontonnya Abdel Temon. Kalau manggil gue pakai Cing, berarti dia nonton Tukang Bubur Naik Haji. Tiga lo ya. Berarti ada 3 nama. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak ke Cing ya. Karena gue nggak punya acara yang lain. Cing itu adalah panggilan terakhir di acara gue, gitu deh. Gitu. Iya, tapi kalau dulu tuh sempet, kan gue barengan tuh Mama dan AA dan Abdel Temon. Abdel Temon. Nah, jadi kalau ada yang manggil AA, wah berarti dia nontonnya Mama dan AA gitu. Kalau manggil Abdel aja berarti dia nontonnya Abdel Temon. Cuman setelah itu gue main sinetron itu peran gue sebagai Cing Nelan sebenarnya namanya. Cuman orang manggilnya Cing jadi Cing Cangkeling Cing. Jangan lo giniin tangan gua kagak tuh malu ditiup. Ngapain sih lo tiup? Aduh. Ya namanya orang usaha, iya, ya kan? gitu.
sekarang alhamdulillah udah kelihatan nih Cing ya. Gue juga jadi dipanggil Cing gitu. Iya. Dari hasil semuanya itu kan Dari komedi lah video ini. ini, Iya, ada dari video komedi. ini. Maksud gue memang gue mendedikasikan hidup gue ya buat komedi lah sekarang. Karena sebenarnya apapun yang gue dapat acara itu dia ngambil dari komedinya gue gitu. Maksudnya di Mama dan AA, gue bukan diambil karena ngerti agama atau tahu cara nge-host yang benar. Tapi karena gue pernah ada di komedi Republik BBM, gue diangkat ke situ gitu. Di Abdul Temon yang memang diambil komedinya. Di Tukang Bubur Naik Haji juga bukan karena gue pinter acting gitu, enggak. Karena memang sosok komedian belum ada tuh di situ. Selain Pak Dery itu belum ada di situ ya. Kan gue juga dapatnya tuh nggak peran yang sentral cerita gitu. Yang sentral ceritanya tuh ada, ini yang remah-remahannya dah. Yang Sub-subnya itu sub-subnya untuk diisi komedi gitu. Tapi ya gue ya udah hidup untuk dan dari komedi gue sekarang. Berarti sekarang lu tinggal nikmatin. Belum dong, harus diperjuangkan masih. Iya, artinya sambil menikmati, Iya, sambil benar. memperjuangkan dan Iya. mempertahankan ini semua. Sulit. Iya. Sebulan nge-MC di PRJ, produk rokok. Dibayar berapa sekalinya ya? 400. Iya, belum dipotong ini, dipotong itu. Kalau nggak salah gue dapetnya 2,5 atau 300 dah. 2,5 setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kerjaannya cuman ngomong aja udah. Once aja. Asal ada orang berhenti di depan lo, berhasil lo berarti. Nggak usah pakai beli dah, yang penting ada orang berhenti dah. Siapa yang mau berhenti nih anak dua, siapa sih ngomong mulu? Terus keliling ya, Cing ya? Keliling-keliling. Keliling Jakarta, pakai mobil panggung. Oh, pakai mobil panggung gitu. Sama pakai emang udah dari dulu gitu. Terus yang kita naik Silverbird, Tuh abis MC. MC tuh, MC di Mulia Hotel. iya. Anjir, dapat lumayan gede dah tuh ya. Dapat MC lumayan. Acara apa itu ya? Ini apa? Telkomsel. Iya, pulang udah berangkat naik ojek kali, pulangnya naik Silverbird. Mantep, naik taksi. Ini gengsian ya anak. Ini anak gengsian, nggak mau naik bis. Oh gitu. Iya. Apaan? Dia maunya naik taksi. Naik Metro Mini dia mau. Gitu. Pakai motor sama yang beli gue duluan. Thunder pas lagi di kantin dia gue naksir nih kata sama. Kan banyak ini tuh. Banyak parkiran motor. Gue naksir sama motor yang ini dia. Gue kemarin mau ngambil tapi yang punya ngeliatin aja. Lo mau nyolong. Aduh. Itu yang ceritanya. Enggak beneran dia ngomong begitu. Gue inget banget di parkiran itu. Gue mau ngambil itu nggak jadi yang mana. Ya akhirnya sekarang udah punya, iya kan. Terus itu apa namanya studio, terus apa sekarang YouTube-nya juga. YouTube adalah Ini studio ini khusus buat lo doang, Pak? nggak disewain. Sewain. Kalau anak gue mau pakai gue sewain. Lah, sewain. Gue sewain ini buat orang-orang yang mau pakai kalau ada kebutuhan webinar, ada mini musik gitu, akustikan bisa gitu, lumayan lah. Ada beberapa yang udah pernah nyewa. Kalau anak-anak bikin konten, Pak Jaro bikin konten di sini, silakan selama masih kosong silakan aja dipakai gitu. Tuh buat friend-friend yang mau bikin webinar, siapa yang tahu? Webinar, ya kan? Nih, Kang Abdel Podcast juga. studionya disewain sama Iya. 89. Iya, lengkap udah lengkap alat-alat. lengkap yang- semua. Lengkap. Alat-alat lengkap. Ada alat Apa alamatnya, rekaman sama alat kontrasepsi ya. Ada emailnya di Studio 9. Jangan dong kontrasepsi. Gue udah nggak pakai. Dulu ya. Iya gitu. Udah nggak muat lagi. Iya. Enggak ngomong lagi. Molos terus. Ada emailnya di studio9.palapa@gmail.com. Bisa di situ. Bisa di situ ya. Bikin YouTube juga sebagai salah satu apa namanya ya, aktualisasi diri kita, Paman. Ini kan gue bikin saat lagi pandemi ya. Namanya kita seniman ya, kalau bisa disebut seniman, kalau nggak berkreasi kan pusing. Nah, iya benar-benar. Pikiran juga negatif-negatif aja mulu gitu. Ya berkreasi aja lah dengan yang ada gitu. Sebagai apa namanya komedian kayaknya YouTube ini penting kalau menurut gua gitu. Lo nuangin. Iya, menuangkan suatu ide kreativitas. Betul seperti itu. Iya. Ya, ujung-ujungnya nanti kan ada masukan juga ya. Iya, Harus untungnya pasti ada masukannya. penilaian lah ya kan Iya. dari si Yusuf ya kan. YouTube, ya, masih Yusuf. YouTube Mansur.
Yusuf itu, bukan YouTube Mansur. Kadang-kadang. YouTube kalah. Iya, jangan ngerasa terlambat lah. Kita udah pada aki-aki baru bikin kan. Pak Jarwo, Pak Komeng gitu adalah orang-orang. Pak Miing yang umurnya udah berapa bikin. Sekarang bikin deh, Iya. Bang Meing punya cerita. Sekarang nggak beda Miing di Channel, Pak Miing Miing, Channel, oke, Bagito Bagito Channel. Channel. Iya, gitu. Artinya memang Helmi Yahya yang udah setua Iya, itu bikin. benar. Ya gitu. Maksudnya ya Karena memang mungkin di situ ada peluang kali ya, Cing ya, untuk Iya. itu ya. untuk Karya lah istilahnya. Berkarya sama benar. untuk ada sesuatu Iya. Iya, buat imbalan gitu ya. Ada pasti akhirnya. mengeluarkan suasana hati kita. Ngomong apa? Gak ngerti lo ya? Kagak. Dia bingung tadi mau Ngomongnya ngapain. ini jadi begini Iya, gayanya doang. Ini Ini kenapa jadi kita mikir? kata-katanya disuruh kita yang mikir. Lo tinggal begini terus kita yang pusing lo mau ngomong apaan gitu. Masa orang ngomong Itu kan tebak-tebakan trik. emang Itu kan kuis. trik orang kan. Jadi kita ingin Apaan? Tuh kan bodoh lo. Lo inget aja sendiri. bantuin dong kalau gitu. Oke, Cing, kayaknya udah terlalu lama juga. Iya, Ya gue mah kan? seneng ngobrol-ngobrol gini. Iya, Iya, seneng banget. Satu lagi nih. Nah. Ini rumah kan, wah udah baru nih. 3 lantai. Iya. Berapa duit ngebangun? Waduh, kalau tanya bini gue dah, gitu berapa itu. Katanya ada kasus juga nih rumah. hidup gue penuh kasus dah. Kacau dah, memang jadi orang itu sebenarnya ya. Niat baik aja itu harus Disertai dengan kesabaran sebenarnya. dibarengi dengan kewaspadaan. Kewaspadaan juga ya. Kewaspadaan, karena tidak semua orang menerima niat baik kita dengan baik juga. Iya, benar. Gitu. Jadi ada kewaspadaan lah. Kayak ini misalnya gue udah bayar lunas sama pemborong tapi dia nggak selesai gitu. Saking gue percayanya sama orang itu gitu. Akhirnya gue nyelesain sendiri. Gue mantek-mantek sendiri. Bangun sendiri. Iya, gue bangun sendiri. Semua tukangnya gue yang ngaduk gue. Nggak maksudnya gue handle sendiri. Akhirnya gue beli Jadi material bayar- sendiri. Bayar harian lah istilah tukang gitu. Iya, tukang gue bayar harian. Terus Lu beli ini sendiri. Apa nih perlu nih lu bayar beli sendiri. iya, gitu. gitu. jadi Sama Melon dah tuh berdua tuh. Gitu, yang nemenin gue gitu. Segala sesuatu harus diikhlasin sebenarnya. Jadi kalau nggak diikhlasin, di sini unek-unek nggak ada. Benar. Kayak aneh, anak-aneh dua, aneh ikhlasin ke mertuaannya yang ngurus biarin. Jadi unek-unek nggak ada, mertua yang nuk-nuk. Iya, iya, iya. Zamannya juga sekarang kayak udah nggak musim lah kompetisi bersaing kayak ini. Iya. Kolaborasi udah ini apa namanya kerjasama gitu. Nggak usah alergi ngeliat yang muda Mike. segala macam. Iya. Yang muda juga nggak usah So, sok-sokan sama yang tua gitu. sama semuanya. Berkolaborasi aja gitu. Sama satu lagi nih yang gue percaya nih. Kita tuh nggak boleh apa namanya ngelawan perubahan. Dunia itu kan berubah terus, iya. gitu. Jadi lo kalau nggak kuat-kuat banget lo ngelawan perubahan sulit. Kalau lo nggak ikut berubah, lo akan ditinggalin, Iya, akan ketinggalan. akan benar. ketinggalan. Iya. Gitu. Kadang-kadang kita gengsi sama status quo kita gitu loh. Ah, gue udah begini. Ada perubahan sedikit malah kita membentengi diri dulu, bukan upgrade diri kita gitu. Iya, benar. Iya, begitulah. Berarti kita emang harus cerdas juga menghadapi situasi seperti ini atau gimana kan kayak bener ngomongnya. Emang dari tadi dia bener, yang salah lu terus. Gimana ya? gimana ya? Iya. ini kan omongan ini saya kan dari Cing Abdel. Benernya gue juga dari dia sih. Frank Center Dunia selesai sudah. Wih, kayak anchor beneran ya. Anak kereta. Bicara dengan Abdel Akhrian. Namanya apa nih acaranya? Bicara. Oh, bicara. Cara Bincang canda bergembira. Ya, emang gokil-gokil kalau ini bikin singkatan-singkatan tuh. Bincang, Canda. canda, bergembira. Bicara. Oh, yes, keren. bisul. Oh, Habis. ada bisul. Apa? Penyakit dia. Ente kan banyak juga channel dong. Iya. Konten banyak judul-judul kan. Iya. Kita juga banyak. Apa, Ada iya. cengar-cengir, sketsa. Oke. Ada film komedi. Ah, Ada info mama. Oke. Informasi macam-macam tuh. Ada kuliner, ada apa. Info mama. Dia Ada bicara. champion. Champion. Champion apa? Cerita humor pilihan penonton. Anjar, mantap. Ada yang Gabi Leka. Apa itu? Garuk biji lewat kantong. Lewat kantong garuk-garuk biji. Ada lagi Oke. Gabi lain. Apaan? Garuk biji kena yang lain. Jadi awalnya waktu itu saya Udah, ya? tutup dulu. Udah tutup ya. Oke.
friend, ya kan? Nonton terus. Ya kan? Kayaknya udah ditutup barusan sama dia. Ini juga kayak baterainya udah habis. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Rudy Sipit Sipit Plus. Iya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment. Subscribe, like, and share lock. Jago Sherlock. Iya, Dia share. tahu alamatnya. Oke, Cing. Oke, thank you. Amin. Thank you. Mudah-mudahan berkah terus hidup kita. Amin, amin, amin.